Beralih ke informasi internasional pemirsa, 18 anggota keluarga termasuk wanita dan anak-anak terjebak banjir bandang yang melanda Sungai Swat, Pakistan. 18 orang yang masih satu keluarga ini mencoba bertahan dari terpaan arus deras banjir bandang yang melanda Sungai Swat, Pakistan pada hari Kamis. Namun naas, beberapa di antaranya terbawa hanyut akibat derasnya arus banjir. Warga berupaya menolong para korban dengan peralatan seadanya. Akibat insiden ini, sedikitnya 4 orang meninggal dunia, 3 orang berhasil diselamatkan, sementara 11 lainnya masih dalam pencarian. Diketahui banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar rahtik farz bnat. Ya latif Allah, Allahu Akbar. Lakat darb الثاني. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sejumlah titik pasca serangan Israel menghantam kota Nabatiyeh, Al-Fauqa, Lebanon Selatan. Serangan menggunakan penghancur bunker ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan ini. Bahkan tidak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial, seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah pemukiman warga Jabalia Barat. Meski terluka, bocah tersebut selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak. Seperti yang digunakan membom fasilitas nuklir Iran. Militer Amerika Serikat menggunakan bom bunker GBU-57 yang dibawa oleh pesawat pembom siluman B-2 untuk menyerang situs nuklir Iran. 3 lokasi tersebut di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Operasi Midnight Hammer itu diklaim Amerika Serikat sukses menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Untuk memperlihatkan keunggulannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan cara bom bunker bekerja. Selain memiliki daya ledak tinggi dan mampu menembus bunker pertahanan jauh di dalam tanah, bom bunker juga memiliki teknologi berpemandu sehingga berpresisi tinggi dalam menjangkau sasaran. Pemirsa, dalam kesempatan sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengamuk pada wartawan saat jumpa pers di Pentagon pada hari Kamis. Hegseth menuduh wartawan yang meragukan keberhasilan serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran menentang Presiden Donald Trump. Those that understand, those that see, those that do proper assessments recognize that what the United States military did was historic. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard, it's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump, because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful.
Pemirsa, pemimpin Republik Demokratik Korea Kim Jong-un menyaksikan peresmian zona wisata pesisir Wonsan Kalma pada Kamis waktu setempat. Pengembangan kawasan di pantai timur Korea Utara telah lama direncanakan untuk mempromosikan pariwisata Pyongyang. Kim Jong-un dan putrinya Kim Ju-ae menghadiri pembukaan resor pantai yang berisi taman hiburan dan hotel mewah. Taman hiburan mewah ini mencakup perosotan, kembang api, dan pertunjukan budaya. Menurut kantor berita pemerintah Korea Utara, Kim Jong-un menyatakan kepuasan yang luar biasa atas selesainya kompleks resort yang dirancang untuk menampung hingga 20.000 pengunjung. Proyek Wonsan yang pertama kali diumumkan pada tahun 2014 mencerminkan dorongan Kim Jong-un untuk mendiversifikasi aliran pendapatan Korea Utara yang terbatas. Resort tersebut akan dibuka untuk wisatawan domestik mulai 1 Juli, namun tidak diketahui apakah akan dibuka untuk pengunjung asing. Korea Utara yang menutup perbatasannya pada awal 2020 karena COVID-19 baru secara bertahap mulai melonggarkan pembatasan perjalanan sejak 2024 lalu. Plans to rebuild the seaside city into $1 billion tourist. Sebuah toko buku dengan berisi ribuan koleksi berdiri dengan konsep arsitektur modern di Dujiangyan, Tiongkok. Pengunjung yang masuk ke toko buku Dujiangyan Song Shueke di Dujiangyan, barat daya Tiongkok, mungkin akan merasa seolah-olah telah memasuki perpustakaan Hogwarts milik Harry Potter. Dengan beragam ruang yang penuh dengan pesona dan misteri berlantai 2, dianggap sebagai salah satu toko buku terindah di Tiongkok. Memadukan arsitektur dan imajinasi menjadi sebuah pengalaman yang menakjubkan dengan langit-langit cermin dan lantai keramik hitam yang berkilau seakan menciptakan efek visual dari interiornya. Sebanyak lebih dari 80.000 judul buku di rak-rak bertingkat membentang dari lantai hingga ke langit-langit. Toko ini dibuka pada tahun 2020 memadukan budaya tradisional Tiongkok dengan elemen desain modern. Toko ini terinspirasi dari sistem irigasi Dujiangyan yang menggabungkan lengkungan dan tata letak yang mengalir yang mencerminkan lingkungan alamnya. Ratusan penggemar tokoh animasi Superman berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan di Manila, Filipina. Selain antusias sebagai penggemar fanatik, para penggemar juga ingin menjumpa langsung dengan pemeran film Superman terbaru. Ratusan penggemar tokoh superhero Superman berkumpul dengan mengenakan kostum khas berlogo S dengan perpaduan warna biru dan merah. Tidak hanya penggemar, pria dan kaum wanita pun hadir mengenakan kostum Supergirl, menantikan kehadiran David Corenswet, pemeran Clark Kent dalam film terbarunya. Selain David Corenswet, hadir pula Rachel Brosnahan, dia pemeran Lois Lane, serta James Gunn, sang sutradara.